Bab 4. Ketegangan dan pilihan. Setelah malam itu, Arya dan Reza kembali ke kota besar. Masing-masing merasa bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Keduanya mencoba untuk kembali ke rutinitas sehari-hari mereka. Tetapi perasaan yang timbul tidak bisa diabaikan. Setiap kali Arya melihat Reza, hatinya berdebar-debar, namun ia tetap menahan diri. Di sisi lain, Reza juga tampak ragu, meskipun ia jelas terikat oleh perasaan yang kuat terhadap Arya. Selama beberapa minggu berikutnya, mereka hanya saling bertukar pesan singkat. Berbicara dalam pertemuan profesional. Tidak ada percakapan yang cukup dalam, tidak ada lagi pertemuan seperti yang mereka alami di kota kecil itu. Namun, semakin lama, ketegangan antara mereka semakin nyata. Suatu malam, Reza menghubungi Arya dan mengundangnya untuk minum kopi setelah jam kerja. Arya merasa ada sesuatu yang mendesak dalam suaranya, seperti ada pembicaraan yang harus diselesaikan. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang tenang di pinggiran kota. Meja mereka berada di sudut, jauh dari keramaian. Reza membuka percakapan dengan hati-hati. Arya, aku rasa kita perlu bicara tentang apa yang terjadi malam itu. Arya menatapnya, sedikit cemas. Aku tahu, aku merasa hal yang sama. Tapi, kita seharusnya tidak membiarkan ini mengganggu pekerjaan kita, kan? Reza menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aku tidak bisa begitu saja melupakan apa yang terjadi. Kita berdua tahu ini lebih dari sekadar kesalahan sesaat. Arya menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Aku tahu, tapi kita berada di dunia yang berbeda. Reza, kamu dengan seni dan impianmu, aku dengan karirku. Kita tidak bisa membiarkan perasaan ini mengubah segalanya. Reza terdiam beberapa saat, menatap Arya seolah sedang mencoba membaca pikirannya. Aku paham, Arya. Tapi aku juga merasa ada sesuatu yang lebih besar di antara kita. Sesuatu yang mungkin lebih penting daripada karir atau impian. Arya menundukkan kepala, merasa terombang-ambing antara cinta dan ambisinya. Aku takut. Takut akan kehilangan kendali. Takut bahwa ini akan merusak semuanya. Aku tidak tahu bagaimana caranya menyeimbangkan keduanya. Reza menghela nafas, aku juga tidak tahu. Tapi aku tidak bisa hanya melanjutkan hidup seolah-olah kita tidak pernah bertemu. Aku merasa seperti ada sesuatu yang hilang jika kita tidak mencoba. Mereka terdiam dalam hening, tertarik dan takut. Keduanya terjebak dalam dilema yang tak terpecahkan. Pada akhirnya, Reza membuat keputusan yang mengejutkan. Aku akan pergi, katanya pelan. Aku akan kembali ke tempat asalku untuk beberapa waktu. Mungkin ini yang terbaik untuk kita berdua. Arya menatapnya dengan mata yang penuh keraguan. Kamu pergi? Ia merasa sebuah kekosongan mulai mengisi hatinya. Sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Reza mengangguk, wajahnya serius. Mungkin waktu akan memberi kita jawaban tentang apa yang sebenarnya kita inginkan. Aku tidak ingin kita saling merusak dengan kebingunganku. Arya menundukkan kepalanya, merasa berat. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa perpisahan ini mungkin yang terbaik, namun perasaan yang terpendam dalam dirinya terus mengganggu. Aku akan merindukanmu, katanya lirih. Reza tersenyum dengan penuh pengertian. Meskipun hatinya juga terasa sakit, aku juga akan merindukanmu, Arya. Tapi kadang, kita perlu mencari jalan kita masing-masing.